Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Tit. Silakan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Pada adegan pembuka, kita melihat sebuah keluarga yang sedang duduk di taman mereka, menikmati hangatnya sinar matahari. Bill, sang ayah, dan istri keduanya, Kim, mengawasi anak-anak mereka, Brett dan Dawn, yang sedang bermain di bak air mini. Bill mengatakan kepada putranya untuk tidak mengganggu adiknya, tetapi anak laki-laki itu dengan kasar menjawab bahwa dia bukan adiknya. Kenyataannya, mereka adalah saudara tiri. Saat anak-anak bermain, Brett tiba-tiba mengeluarkan bagian pribadinya dan kemudian meminta Dawn untuk menunjukkan bagian pribadinya. Beberapa saat kemudian, Brett berteriak kesakitan karena jarinya tampak terluka. Melihat hal ini, orang tua mereka menghukum Dawn, karena mereka percaya bahwa Dawn telah menggigitnya. Adegan kemudian berpindah ke beberapa tahun kemudian, dan kita melihat Dawn sekarang menjadi seorang mahasiswa yang sudah dewasa. Dia secara aktif terlibat dalam kelompok pantang seks Kristen bernama The Promise. Tujuan utama dari kelompok ini adalah untuk mempromosikan gagasan menunggu pasangan hidup yang tepat sebelum terlibat dalam hubungan intim. Dawn menegaskan bahwa keintiman sebelum menikah membuat seseorang menjadi tidak murni. Dalam salah satu pidatonya, perhatian Dawn tertuju pada seorang pria bernama Tobe, yang menurutnya menarik. Kemudian, teman-temannya memperkenalkannya pada Tobe, yang ternyata adalah anggota lain dari kelompok pantang. Keduanya tampak langsung tertarik satu sama lain, tetapi mereka tidak mengungkapkan perasaan mereka untuk saat ini. Keesokan harinya, Dawn mengendarai sepeda ke sekolah. Saat berjalan ke dalam, dia menghadapi perundungan dari sesama siswa karena dia menganjurkan untuk berpantang. Ryan, yang naksir dia, mencoba mendekatinya, tetapi para pengganggu mengintervensi dan mendorongnya pergi. Kemudian, di kelas, para siswa diajarkan tentang organ reproduksi manusia. Karena sekolah tersebut konservatif, diagram organ reproduksi wanita ditutupi oleh stiker. Melihat hal ini, Ryan menanyakan alasannya, tetapi sang guru hanya mencoba mengabaikannya, dengan mengatakan bahwa itu adalah peraturan sekolah. Ketika siswa tersebut tidak yakin, Dawn menegaskan bahwa wanita berbeda dengan pria karena mereka terlahir dengan rasa kesopanan. Mendengar hal ini, seluruh kelas menertawakannya kecuali Tobe, yang membelanya. Di rumah, ibu Dawn sudah lama tidak sehat, dan ayahnya yang merawatnya. Di sisi lain, saudara tirinya, Brett, kini menjadi pria yang berjiwa bebas, yang sering membawa kekasihnya, Melanie, ke rumah untuk bermesraan. Brett juga senang menggoda Dawn, secara konsisten mengagetkannya untuk hiburannya sendiri. Suatu hari sepulang sekolah, Dawn dan ketiga teman kelompoknya memutuskan untuk menonton film. Setibanya di sana, mereka menyadari bahwa film yang awalnya mereka rencanakan untuk ditonton ternyata memiliki rating R akibatnya, mereka akhirnya menonton film yang ditujukan untuk anak-anak. Selama itu, dua teman lainnya mulai yang membuat Tobe dan Dawn merasa tidak nyaman. Mereka hanya menghindari kontak mata dan melanjutkan menonton film. Setelah pertunjukan selesai, keempat sahabat ini pergi ke sebuah danau yang terdiri dari sebuah gua. Tempat ini dikenal sebagai tempat di mana pasangan menghabiskan waktu pribadi mereka bersama. Sementara kedua temannya memilih untuk berenang, Dawn dan Tobe duduk di tepi danau untuk mengobrol. Selama mengobrol, Dawn mengakui bahwa dia masih perawan, sedangkan Tobe mengungkapkan bahwa dia pernah melakukan lebih dari setahun yang lalu dan sekarang merasa bersalah karenanya. Malam harinya, Dawn berfantasi untuk menikahi Tobe dan mulai menyentuh dirinya sendiri. Namun saat itu, dia mendapatkan sebuah penglihatan tentang makhluk mengerikan yang mengganggu perasaannya. Keesokan paginya, Dawn tiba di sekolah terlambat tetapi dia tidak memperhatikan Tobe. Kemudian, dia memanggilnya dari ruang ganti dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang ketertarikannya terhadap Tobe. Dia kemudian menyampaikan keputusannya untuk tidak bertemu Tobe untuk sementara waktu, karena dia tidak ingin menyerah pada rayuan. Tobe memahami maksudnya dan mematuhinya. Di malam hari, Dawn kembali ke rumah, hanya untuk mendengar pertengkaran antara Brett dan pacarnya. Tak lama setelah Melanie pergi, Dawn pergi ke kamar saudara tirinya untuk berbicara dengannya. Dia ingin menyelesaikan semua kesenjangan di antara mereka dan hidup layaknya saudara kandung. Namun, Brett dengan kasar mengolok-oloknya, menyebutnya idiot. Dia bahkan mengajaknya tidur dengannya, yang membuat Dawn jijik dan membuatnya pergi dengan marah. Setelah itu, dia menuju ke danau pasangan tersebut dan memanggil Tobe, yang tiba di sana dalam waktu singkat. Keduanya melompat ke dalam danau dan mulai satu sama lain. Mereka kemudian berenang menuju gua, melanjutkan momen intim mereka. Namun, hasrat Tobe semakin meningkat, menyebabkan Dawn merasa tidak nyaman. Dia mencoba menghentikannya, mengingatkannya akan komitmen mereka terhadap kemurnian, tapi Tobe belum siap untuk mendengarkan. Saat dia menjadi agresif, pergulatan terjadi di antara mereka, dengan keduanya saling mendorong satu sama lain. Sayangnya, Dawn menjadi lebih buruk karena secara tidak sengaja kepalanya terbentur tanah dan pingsan. Memanfaatkan kesempatan itu, Tobe memaksakan diri untuk memukulnya, tetapi begitu dia melakukannya, dia menjerit kesakitan. Dawn juga terbangun pada saat yang sama dan melihat darah di tangannya. Yang membuatnya ngeri, dia juga menemukan bahwa organ tubuhnya telah digigit. Dalam keadaan panik, Tobe jatuh ke dalam air sementara Dawn melarikan diri dari tempat kejadian dengan ketakutan. Keesokan harinya, Dawn ditugaskan untuk menyampaikan pidato singkat kepada sebuah kelompok pantang minum-minuman keras, namun kemampuannya untuk berbicara sangat terhalang oleh insiden tersebut. Kemudian, Ryan mendekatinya dan memulai percakapan, yang akhirnya menawarkan tumpangan pulang.
Sebelum berpisah, dia mengusulkan kencan, yang ditolak Dawn karena kondisi emosinya. Kemudian, Dawn, yang tidak dapat melupakan kejadian traumatis itu, memutuskan untuk kembali ke danau. Saat dia berenang menuju gua, dia menemukan pemandangan yang menyedihkan, serangga mengerumuni organ tubuh Tobey. Karena menganggap dirinya sebagai orang yang tidak murni, dia membuang cincin kesuciannya. Sekembalinya ke rumah, ia bergulat dengan detail kejadian tersebut dan bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Karena dia tidak tahu apa-apa tentang organ reproduksi dan bagaimana bentuknya, dia mengambil stiker itu dari buku biologinya dan memeriksanya. Yang mengejutkan, dia mengetahui bahwa organnya sebenarnya cacat. Dawn kemudian menggunakan internet untuk mempelajari kondisinya. Setelah beberapa kali melakukan pencarian, dia akhirnya menemukan bahwa dia menderita vagina dentata, suatu kondisi di mana vagina mengandung gigi. Karena khawatir, Dawn membuat janji dengan dokter kandungan bernama dokter mengingat ini adalah kunjungan pertamanya ke dokter kandungan. Dr. Godfrey mengeksploitasi kerentanannya dan mulai menyerangnya dengan kedok pemeriksaan. Dalam prosesnya, dia menjangkau ke dalam dirinya tanpa sarung tangan, yang membuatnya panik. Dalam kesusahannya, otot-otot vaginanya bereaksi, mengakibatkan giginya menggigit 4 jari dari tangan kanannya. Dawn panik dan melarikan diri sementara dokter berteriak, vagina dentata. Saat bersepeda pulang, beberapa kendaraan polisi melintas, dan Dawn juga melihat seseorang mengendarai mobil Tobey. Penasaran dan bingung, dia pergi ke danau pasangan untuk memeriksa masalah tersebut. Sesampainya di sana, dia menyaksikan para penyelam polisi mengeluarkan tubuh Tobey yang sudah tidak bernyawa dari dalam air. Hal ini membuat Dawn ketakutan dan dia mulai menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Tobey. Ketika dia kembali ke rumah, masalahnya terus bertambah. Ibunya yang sakit terbaring di tanah, sementara Brett dan Melanie sedang melakukan persalinan di dekatnya. Dawn buru-buru menelpon 911 dan melarikan ibunya ke rumah sakit. Setelah itu, dia terbangun di sofa rumah sakit, dan ayahnya menyuruhnya pulang untuk beristirahat. Sesampainya di rumah, dia mendengar pertengkaran antara Brett dan pacarnya. Karena kewalahan dan membutuhkan penghiburan, dia pergi ke tempat Ryan untuk mencari bantuan. Dia curhat kepadanya, menjelaskan bahwa dia harus menyerahkan diri ke polisi karena dia hampir membunuh 2 orang. Dia juga mengungkapkan tentang gigi di bawah sana, tapi Ryan tidak mengerti apa yang dia katakan. Percaya bahwa dia sedang stres, dia mengizinkannya untuk berendam di kolam air panas. Selain itu, dia menawarkan sebuah pil, meyakinkannya bahwa pil tersebut akan membantunya untuk tenang. Saat Dawn sedang mandi, Ryan mengubah kamarnya menjadi suasana romantis dengan lilin, dan juga menyiapkan sebotol anggur untuk malam yang menyenangkan. Beberapa saat kemudian, Dawn keluar dan mencari pakaiannya, berniat untuk pergi ke kantor polisi. Namun, dia merasa pusing karena pil yang diberikan Ryan. Dengan menunjukkan keadaannya yang lemah, Ryan membujuknya untuk beristirahat sejenak dan menunda kunjungannya ke kantor polisi hingga keesokan harinya. Tidak lama kemudian, dia menyuruhnya berbaring di sampingnya dan mulai menyentuhnya. Kali ini, Dawn tampak menikmati semua ini. Ryan yang percaya diri kemudian memposisikan dirinya di atasnya, dengan tujuan untuk dengannya. Pada titik ini, Dawn merasa ragu-ragu, takut jika dentata vaginanya akan melukainya. Merasakan keraguannya, Ryan bertanya apakah dia ingin dia berhenti, tetapi dia menjawab, tidak. Dengan persetujuan ini, mereka berdua akhirnya tanpa melibatkan kondisi uniknya. Hal ini membuat Dawn menyadari bahwa ketika ia dalam keadaan rileks dan memberikan persetujuan pada janinnya, giginya tetap tidak aktif. Di sisi lain, seorang ahli forensik menemukan struktur putih yang langka dalam tubuh Tobey. Meskipun menyerupai gigi hiu atau belut, hasil tes mengonfirmasi bahwa gigi tersebut berasal dari manusia. Di tempat lain, Dr. Godfrey menjalani prosedur pembedahan untuk menyambungkan kembali jari-jarinya yang terputus. Para ahli bedah menanyainya tentang bagaimana hal itu bisa terjadi, tetapi dia menolak untuk membocorkan informasi apapun. Keesokan paginya, Ryan dan Dawn melakukan untuk sekali lagi. Selama proses tersebut, Ryan menerima telepon dari salah satu temannya, membual tentang taruhan yang mereka buat tentang apakah dia bisa mencetak gol dengan Dawn. Dia juga mengejek komitmennya untuk berpantang, mengklaim bahwa hal itu tidak pernah suci. Hal ini membuat Dawn marah, yang kemudian membiarkan giginya menggigit Ryan dan pergi. Dengan darah di sekujur tubuhnya, Ryan panik dan memanggil ibunya untuk meminta bantuan. Kemudian di hari yang sama, Dawn mengunjungi rumah sakit dan menerima kabar duka atas meninggalnya ibunya. Sementara itu, di rumah, Bill menghadapi Brett mengenai perilaku cerobohnya, yang secara langsung menyalahkannya atas kematian Kim. Hal ini menyebabkan keduanya terlibat perkelahian fisik, di mana anjing Brett menggigit leher pria tua itu. Saat dia mulai berdarah, Melanie bergegas membawanya ke rumah sakit, di mana mereka juga bertemu dengan Dawn. Melanie meminta maaf kepada Dawn atas kematian ibunya dan mengakui bagaimana Brett menyuruhnya untuk mengabaikan teriakan minta tolong dari ibunya sebelumnya. Setelah mendengar semua ini, Dawn menjadi berani dengan kekuatannya dan kembali ke rumah untuk membalas dendam. Dia memakai riasan dan pergi untuk merayu saudara tirinya. Meskipun pada awalnya enggan, Brett menindihnya dan melakukan Detik berikutnya, gigi mulai bekerja, mematahkan alat kelaminnya dan melepaskannya ke tanah. Diliputi rasa sakit, Brett memerintahkan anjingnya untuk menyerang Dawn, tetapi hewan nakal itu malah terus melahap organ tubuhnya yang terputus. Dawn kemudian meninggalkan ruangan, dan Brett mungkin mati kehabisan darah. Pada adegan berikutnya, kita melihat Dawn bersepeda menjauh dari rumah untuk mencari kehidupan baru. Namun, ban sepedanya bocor di tengah jalan, dan memaksanya untuk menumpang. Beberapa saat kemudian, dia mendapatkan tumpangan dari seorang pria tua dengan mobilnya. Dalam perjalanan selama beberapa jam, Dawn tertidur dan baru bangun setelah malam tiba.
Ketika pria tua itu menepi di sebuah pom bensin, Dawn mencoba keluar dari kendaraan dan pergi. Namun, pria tua itu mengunci pintu mobil dan menjilat bibirnya, mengajukan permintaan mesra sebelum mengizinkannya pergi. Dawn awalnya ragu-ragu, tetapi dia segera berbalik dengan senyum jahat, mengisyaratkan niatnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film setiap hari. Sehat selalu untuk kamu dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.